Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Pitung Dino. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Malam kedua pembacaan doa untuk almarhumah di rumah itu berjalan lancar. Ibu-ibu nampak membereskan piring di sumur belakang dekat kamar mandi. Sebagian bapak-bapak membantu merapikan ruang tamu tempat acara tadi. Sebagian besar lainnya langsung pulang setelah mendapat bingkisan berkat. Mas Irham masih terlihat di depan teras bersama Yudis dan Roso. Ketiganya nampak berbincang ringan setelah acara pengajian tadi selesai. Asap rokok terlihat mengepul dari mulut mereka. Mas Irham merasa lega melihat Yudis bisa menerima keadaan. Ia sedikit memberi tambahan nasihat bahwa mengikhlaskan dan bersabar dengan kepergian seorang juga mempunyai nilai ibadah. Yudis dan Roso diam menyimak penjelasan Mas Irham. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Mas Irham mengakhiri pembicaraan sambil menyalami Yudis dan Roso. Kok buru-buru Mas Irham? Tanya Roso basa-basi. Nggak ngopi dulu? Untuk malam ini saya nggak dulu deh. Mas Irham menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ramah. Saya mau istirahat sebentar. Nanti malam dapat giliran ronda. Yudis dan Roso mengangguk mengerti. Mereka mengucapkan terima kasih pada Mas Ilham, lalu berbalik untuk membereskan tempat acara. Ya, saya dengar dari istri saya, katanya jenazah Bu Retno kayak yang nggak ada yang beres begitu. Pak Taufik menyulut di surya mulutnya. Ia menatap lekat rangkaian kartu domino yang memanjang di depan. Nah, itu dia. Istri saya kan ikut mandiin. Dia lihat sendiri jenazah Bu Retno, bagian matanya menghitam, mukanya agak ngeri gitu pokoknya. Terus ada beberapa bagian yang kayak patah tulang gitu, sambut Nasrul. Mulutnya tak berhenti mengunyah kacang Garuda yang tersedia di tengah. Kamu sih nggak ikut pas pemakaman. Ipung membanting sebuah kartu domino double 6, lalu menata sisa kartu di tangannya. Udah hujan, jalannya becek. Pas Mas Ilham mau azan, tiba-tiba ada petir pula. Ketiga orang tersebut nampak seru berbincang, lebih tepatnya ngerasani soal kematian Bu Retno. Mereka duduk melingkar di sebuah bangunan kayu pos ronda yang terletak di tengah pertigaan jalan desa Pokepenan. Sebuah termos plastik besar berisi teh panas menemani mereka begadang malam itu. Assalamualaikum, Mas Safa Irham dari kejauhan. Ia membawa senter besar, sebuah jaket hadiah dealer motor membalut badannya, mengusir hawa dingin. Waalaikumsalam, jawab yang lain bersamaan. Maaf agak terlambat datang sini ya. Mas Irham ikut duduk di pos. Ia menggosok badannya sebentar, lalu menuang teh dalam gelas. Hawa malam ini terasa agak dingin. Mas Irham Nasrul mendekat setelah berbisik, mulutnya masih mengunyah kacang. Emang beneran pas sampean mau azan Bu Retno, tiba-tiba ada suara geledek. Mas Irham menenggak tehnya sambil menduga arah pembicaraan. Terus kan lubang kuburnya ambrol gitu, Ipung menambahkan. Sejenak ia memandang berkeliling karena hendak mengucapkan hal yang dianggap tabu. Apa benar itu tandanya Bu Retno tidak diterima di bumi? Mas Irham meletakkan gelas di samping termos. Ia menghela nafas heran dengan tingkah laku bapak-bapak di sekitarnya ini. Gini Pak, Bu Retno orangnya sudah meninggal, nggak perlu lagi dibahas, apalagi menuduh yang aneh-aneh. Ndak ilok itu.
Betul tuh mas, Pak Taufik berkekeh dengan asap menyembur dari bibir. Nanti kalau orangnya nggak terima, terus keluar dari kuburnya gimana hayo? Ujarnya berkekeh bercanda. Hus, Pak Taufik, omonganmu ngawur. Mas Irham melempar kulit kacang. Iya nih pak, Taufik sok berani, protes Nasrul. Kalau ternyata kejadian beneran gimana? Tenang aja, ada Pak Ustadz kok. Pak Taufik menunjuk Mas Irham. Sekali lagi bapak-bapak, mulai dulu saya selalu bilang, saya bukan Ustadz. Mas Irham menggeleng. Ia beranjak dari pos ronda sambil menyalakan senter. Ketimbang ngobrol nggak jelas di sini, lebih baik kita muter desa sekarang. Ya yuk, Ipung mengencangkan jaketnya. Ia meletakkan kartu dominonya begitu saja. Kelamaan duduk malah jadi ngantuk nih. Gitu ya, Pak Taufik mendengus. Kalau udah mau kalah ada aja alasannya. Teng. Suara keras menggema ketika Nasrul memukulkan tongkat kayu ke tiang listrik 1 kali, menandakan kepada orang di sekitar bahwa saat itu pukul 1 malam. Suara keras itu juga menandakan bahwa ada warga yang melakukan ronda, yang mungkin akan membuat orang berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan di desa itu. Beberapa lama berjalan, mereka berempat sudah mengitari hampir seluruh desa. Kelihatan malam itu akan aman-aman saja, sampai-sampai Pak Taufik dan Ipung beberapa kali menguap sepanjang jalan. Tibalah keempat orang itu di ujung jalan desa, yaitu di rumah tua milik Bu Retno. Setelah memeriksa area ini, maka mereka bisa segera pulang dan menikmati empuknya kasur di kamar. Duk, terdengar benturan keras dari arah rumah Bu Retno. Sontak keempat senter menyorot ke arah suara. Keempat orang itu berlari menuju ke rumah Bu Retno. Nasrul menggenggam erat tongkat kayunya. Pak Taufik dan Ipung menyorotkan senter kiri dan kanan mereka, sementara Mas Irham mengawasi bagian depan. Mereka terdiam, fokus mengawasi rerimbunan di sekitar rumah tua itu. Berapa menit tak ada apapun. Salah dengar kali, gumam Nasrul. Ya sudah, kita pulang saja, Mas Irham mengadomi. Namun saat mereka berbalik hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja tercium bau busuk menyengat di sekitar mereka. Jancok, ini siapa nih kentut? Pak Taufik menutup hidung. Ini bau bangkai goblok. Ipung mengeplak kepala Pak Taufik. Suara benturan itu terdengar lagi, pelan namun teratur, seperti suara kayu yang dipukul-pukul. Keempat orang ronda ini menjadi sangat waspada. Siapa tahu itu suara maling yang hendak membobol rumah Bu Retno. Mereka melangkah pelan setengah berjingkat ke arah sumber suara di samping rumah. Mereka tiba di sudut. Suara benturan itu masih terdengar. Keempat orang itu bersiap-siap. 1 langkah lagi di balik sudut ini, mereka bisa menangkap sumber suara itu. Mas Irham dan yang lainnya saling berpandangan, lalu mengangguk. Senter sudah menyala, kayu sudah digenggam. Mereka nampak sangat siap untuk menangkap basah apapun itu. Lalu keempatnya bergerak bersamaan. Kena kamu. Nasrul, Pak Taufik dan Ipung langsung berlari menjauh dari tempat itu sekencang-kencangnya, meninggalkan Mas Irham yang berdiri paling depan memantung, menahan nafas tegang. Ia tidak salah lihat, di antara rimbunan dedaunan hias terlihat jasad Bu Retno yang terbungkus kain kafan, tengah berdiri di dekat jendela kamar. Ia membenturkan kepalanya berulang-ulang ke gusen jendela. Pelan, teratur, membuat suara benturan yang sejak tadi mereka dengar. Wajahnya menghitam agak mengembung karena pembusukan. Bau bangkai itu berasal dari sosoknya. Mas Irham berbalik dan berlari menyusul ketiga teman rondanya itu. Nasrul, Pak Taufik dan Ipung tengah terkapar kelelahan di pos ronda.
Mereka mendengar suatu langkah kaki yang berlarian mendekat. Ketiganya agak keheranan ketika melihat Mas Irham berlari dari kejauhan. "Loh, Mas Irham, kok nyusul ke sini?" tanya Nasrul yang berduduk di jalan tanah. "Lah emangnya kenapa?" Mas Irham terengah-engah sambil memegang lutut. Ia mengusap dahinya yang berkeringat setelah berlari kencang. "Sampean kan Ustadz, bukannya bisa ngalahin yang Pak Taufik?" menunjuk ke arah ujung desa. "Yang semacam itu tadi." "Ngalahin matamu, aku ini cuma sedikit lebih fasih baca Al-Quran sama biasa imaman sholat di musola." Mas Irham tersungut. "Kalau ada urusan sama begituan, aku sama kayak sampean-sampean ini. Aku ya menungsa biasa, aku ya wedi. Apalagi malah ditinggal kabur duluan, asu." "Oh, tak pikir sampean bisa ngelempar tasbih atau keluar cahaya dari tangan itu," gumam Nasrul. "Ternyata Ustadz bisa bertarung lawan setan." Di tengah jantungnya yang masih berdebar tak karuan, Mas Irham membatin pertanyaan referensi mereka mengenai Ustadz. Lalu Mas Irham menoleh, menatap jauh ke arah rumah Bu Retno. "Ini bukan masalah biasa, ini pasti ada apa-apa." "Baik Pak," ujar Yudis datar, matanya menatap jauh ke pekarangan. Ia tengah mempersiapkan tikar dan lainnya untuk acara pembacaan doa malam ketiga. "Berarti saya harus ambil data dan langsung input di kantor cabang Jember Pak." Yudis menatap jam tangannya. "Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sekali perjalanan menuju kota, padahal sebentar lagi maghrib. Saya sudah info ke kantor Jember, mereka akan izinkan kamu pakai kantor mereka selama kamu butuh. Yang penting itu sumari harus selesai secepatnya." "Tapi..." "Gak ada tapi." Lalu panggilan terputus. Yudis memandangi layar ponselnya. "Kenapa lagi Mas?" Naya mengaduk-aduk kuah sop yang sudah disiapkan untuk acara kirim doa. Acara akan dimulai setelah pada maghrib. Beberapa orang ibu-ibu nampak menyiapkan nasi putih di atas piring. Irisan wortel, kentang dan daging ayam sudah siap di wadah, terpisah dari dalam kulkas. Nanti tinggal menata di piring, disiram kuah panas. "Setelah acara yasinan, aku harus ke kota." Yudis memijat kepalanya. "Aku merasa lelah sekali, namun banyak hal menunggu untuk diselesaikan. Aku harus langsung input data ke sistem online lewat kantor cabang Jember." "Nggak bisa bawa pulang? Ajak kerjanya ke sini." Nanya mencicipi kuah, masih mengatur rasanya. Yudis menggeleng. "Kalau dibawa, aku kerjain berkas fisik. Hasilnya harus aku kirim lewat pos sampai Surabaya. Perlu diinput lagi, panjang." Naya mengangguk paham. Acara pembacaan doa malam itu berjalan lancar, tapi berbeda dengan 2 hari sebelumnya. Malam ini hanya segelintir bapak-bapak saja yang datang. Bahkan Mas Irham juga tidak terlihat. Memang tidak ada kewajiban untuk selalu datang 7 hari berturut-turut, karena warga desa juga punya kesibukan sendiri. Yudis tak terlalu ambil pusing. Ia berangkat ke kantor cabang Jember sekitar jam 8 malam. Naya duduk di ranjang setengah mengangguk. Ia terbangun di tengah malam lagi. Ia terbangun dengan bagian depan kemeja baby dollnya terbuka karena tidur sambil menyusui Amar. Naya menatap Amar yang sedang terlelap di sebelahnya. Bayinya nampak tenang, tidur di sebelah boneka monyet yang terlihat sama besarnya dengan Amar. Naya melirik ke arah botol tumblernya di meja, sudah kosong. Ia telah meminum habis semua tadi karena tak ingin merasa kehausan di tengah malam. Tapi kini ia malah harus ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Sialan. Naya menatap ponsel Nokia-nya. Ia membaca SMS dari Yudis
yang mengatakan bahwa ia akan pulang sangat terlambat karena pekerjaan menumpuk. Jam di layar menunjukkan angka 1:33. Rupanya sudah larut sekali. Naya membalas pesan Yudis, memintanya agar cepat pulang. Naya meletakkan ponselnya dan menatap pintu kamar dengan bimbang. Ia harus memilih antara menjaga Amar atau pergi ke kamar mandi. Satu sisi ia mungkin menahan dorongan buang air kecil semalam. Di sisi lain, masa ia harus meninggalkan Amar sendirian di kamar? Naya berdecak sebal. Ia mengambil pilihan kedua, buang air kecil, tidak memakan waktu sampai 5 menit. Naya beranjak dari ranjang sambil membetulkan kancing kemejanya. Ia membuka pintu kamar dan berdiam sejenak. Matanya menyapu lorong dapur, sepi tentunya. Tapi entahlah, malam itu justru terasa biasa saja. Naya melenggang santai menuju dapur. Ia lalu membuka pintu belakang. Kegelapan pekat dan hawa dingin seketika menyambutnya. Lampu bolham kuning yang terpasang di dekat kamar mandi tak banyak membantu. Tanaman dan rerumputan di halaman belakang begitu rimbun, dipenuhi suara jangkrik yang tak henti. Naya bergidik. Ia setengah berlari ke arah pintu kamar mandi. Dibukanya pintu kayu dari seng itu, lalu menyalakan lampu kamar mandi yang berupa kabel menggantung dengan saklar tekan. Ia berjongkok dan segera melakukan urusannya. Ia tidak ingin berlama-lama di sini. Angin berembus membuat pohon mangga di samping kamar mandi bergoyang. Daun-daunnya berbisik, membuat bunyi-bunyian yang terpadu dengan suara jangkrik. Lalu perlahan tercium wangi yang amat dikenal Naya. Wangi itu semerbak memenuhi kamar mandi. Wangi pandan. Aduh, Naya memejamkan matanya. Cepat-cepat ia membasuh dirinya dengan air, lalu bergegas keluar dari kamar mandi. Baru saja kakinya menginjak lantai dapur, ia mendengar suara tangisan Amar. Ya ampun, Amar! Naya berlari menyeberangi dapur dan kembali ke kamar. Naya segera menghampiri Amar yang tengah menangis di ranjang. Ia duduk di tepian. Dengan hati-hati ia merengkuh Amar dan menggendong bayi itu dalam lengannya. Maafin ibu ya nak, tadi ninggalin Amar. Naya menggoyahkan lengannya sambil menciumi Amar. Bayi itu menangis keras sekali. Lapar. Naya mencopot sebagian kancing baby doll dan menyodorkan dadanya ke mulut Amar. Namun Amar seakan tak peduli. Ia mengacukan dadanya Naya di mulutnya. Gak mau. Naya berjalan ke kanan kiri menggendong bayinya berputar-putar di dalam kamar. Namun Amar masih juga tak berhenti menangis. Naya diam sejenak menepuk-nepuk Amar. Rasa-rasanya tadi terdengar suara benturan. Ia menunggu beberapa saat, namun hanya suara tangis Amar yang terdengar. Benar, ada suara benturan. Asalnya dari luar jendela. Naya berjalan pelan ke arah suara. Tangannya masih terus menimbang dan menepuk lembut pipinya. Amar menangis semakin kencang. Tak ada apa-apa. Dari dalam kamar ini hanya terlihat kegelapan di luar jendela. Namun ia bisa melihat singlet tamanan hias yang rimbun di luar. Hanya ada dedaunan yang bergerak oleh angin. Lalu, apa yang membuat suara-suara itu? Naya menoleh ke atas dan seketika tercengang ke arah belakang. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh karena kaki dan pinggangnya berasa tak bertenaga. Jasad itu mertuanya tergantung terbalik di luar jendela dengan tubuh yang terbungkus kain kotor. Matanya melotot ke arah Naya. Sebuah senyum lebar tergambar di wajahnya yang sangat membuat tidak nyaman. Kulitnya menghitam dan berair dengan lendir menetes-netes. Cucu nenek, kenapa menangis?
Jasad Bu Retno membenturkan kepalanya ke jendela, membuat suara yang sejak tadi didengar Naya. Naya yang terduduk lemas di lantai hanya bisa mengelesot mundur hingga punggungnya tersudut tembok. Ia mendekap Amar yang terus menangis dengan erat. Naya tak bisa melepas pandangan dari sosok Bu Retno di jendela. Hihihihi. Ibu Retno tertawa nyaring. Ia masih berayun di jendela. Buka jendelanya, Nduk. Ibu pengen main sama cucu ibu. Ampun, Bu. Jangan ganggu Naya. Naya mohon dengan suara gemetaran. Air matanya meleleh. Ia merasa begitu tak berdaya dan mulai menangis bersama Amar. Nduk, ini ibu. Ibu kangen sama Amar. Naya mendekap Amar erat. Ia memejamkan matanya dengan putus asa. Ia mengucap istighfar sebanyak-banyaknya. Air matanya menetes membentuk titik air di lantai. Ia benar-benar merasa ketakutan, terutama tentang keselamatan Amar. Sekuat tenaga, Naya berusaha untuk tak mempedulikan suara-suara dari luar. Semoga berharap ini cepat berakhir. Buka jendelanya, Nduk. Oke, ya itu tadi cerita dari Pitung Dino ya. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke?